Para sahabat Resi dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung. Hari ini, hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 pada pekan biasa yang kedua. Saya berharap Anda semua ada dalam rahmat dan kasih Allah sendiri. Mari kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada orang yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sendirian. Ia lakukan itu karena memang dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, atau karena memang dia mampu untuk melakukannya sendirian. Mereka melihat kehadiran orang lain kadang-kadang sebagai pengganggu pekerjaannya. Dia tidak mudah percaya kepada orang lain. Kita melihat Yesus di dalam Injil tadi. Yesus adalah sosok yang hebat. Dia putra Allah. Dia diberi kepercayaan yang besar oleh Allah Bapanya untuk melaksanakan karya keselamatan. Tetapi dia tidak mau mengerjakan itu sendirian, meskipun sebenarnya dia mampu melakukan itu sendirian. Bagaimana mungkin tidak mampu? Dia adalah putra kesayangan Bapa. Tetapi meskipun dia hebat, meskipun dia punya kuasa untuk bisa melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh Bapanya kepadanya sendirian, tetapi Yesus tidak mau mengerjakan itu sendirian. Yesus melibatkan orang lain, mengajak bekerja sama orang lain. Yesus membentuk kelompok 12 rasul itu. Mereka diajak untuk bekerja sama, untuk berproses bersama dengan Yesus, dan mereka bukan orang-orang istimewa. Kalau kita mau mengamati, mereka adalah nelayan yang kurang terpelajar, yang mungkin tidak mengerti sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Yesus. Tetapi Yesus dengan setia mengajari mereka, memberikan kepada mereka pendampingan, sehingga kesulitan yang menghambat mereka mampu mereka atasi dan mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Ada banyak orang yang dipanggil oleh Yesus, tetapi dia hanya menetapkan 12 orang yang ia akan utus untuk menyertai dia. Diutus untuk apa? Diutus untuk memberitakan Injil. Lalu mereka diberinya kuasa untuk mengusir setan. Mereka berbeda latar belakang. Mereka tidak sama. Mereka punya cara berpikir yang berbeda-beda. Bahkan apa yang menjadi profesi mereka juga berbeda. Dan latar belakang ini sangat mempengaruhi apa yang menjadi hidup mereka. Tetapi lihatlah, Yesus mampu untuk membuat mereka bersama menjadi pelayan-pelayan. Salah satu hal yang amat penting di dalam hidup perutusan yang dilakukan oleh Yesus adalah bahwa ke-12 muridnya ini, orang-orang pilihan ini, bukan orang-orang yang hebat, tetapi bagi Yesus mereka ini istimewa. Yesus mengajarkan
bahwa ia tidak berkarya sendirian. Ia membangun sebuah komunitas untuk menjadi pemberita Injil dan pengusir setan. Maka Injil itu fungsinya memperteguh kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah untuk setia. Lalu mereka juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Mengapa setan diusir? Setan diusir supaya tidak ada yang memecah belah persaudaraan di antara mereka itu. Para sahabat tersi, Yesus dengan sabar menuntun mereka, mengajar mereka, menaruh hukumnya atas akal budi mereka, menuliskan dalam hati mereka sampai mereka siap diutus untuk melanjutkan ajaran dan karyanya, supaya semakin banyak orang mengimani. Para sahabat resi, mereka diajak untuk ikut terlibat di dalam karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna, tetapi Yesus melihat sesuatu yang besar di dalam diri mereka. Kita lihat orang-orang yang dipilih oleh Yesus ini. Simon yang diberinya nama Petrus, orang yang berapi-api. Lalu ada Yohanes dan Yakobus. Dan mereka ini diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Ada Matius, ada Thomas yang sulit untuk percaya. Bahkan ada orang yang menjadi kelompok pemberontak, Simon orang Zelot. Ada Yudas Iskariot yang nantinya mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa akan ada pengkhianat di antara ke-12 murid itu, tetapi Yesus tidak menyingkirkan dia. Yesus tahu bahwa tetap ada rahmat di dalam diri mereka. Kita bisa belajar dari apa yang Yesus lakukan atas ke-12 muridnya. Yesus benar-benar guru yang mengerti para muridnya. Yesus mendampingi mereka dari tidak mengerti apa-apa sampai mengerti apa yang harus mereka lakukan. Meskipun nantinya mereka juga mengalami kegoncangan, tapi lihatlah, melalui mereka gereja tumbuh dan berkembang. Pengikut Kristus bertumbuh dan menjadi rahmat. Para sahabat resi, Allah tidak peduli siapa kita. Kalau Allah mau melakukan karyanya melalui kita, apapun bisa terjadi. Para sahabat resi, Anda dan saya juga dipanggil untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah itu. Dalam porsi kita masing-masing, dalam posisi kita masing-masing. Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, bukan sebagai suatu peristiwa yang kebetulan, tetapi setiap kita punya peran. Setiap kita punya sesuatu yang mau Allah lakukan atas diri kita untuk dunia. Para sahabat tersi, kalau Yesus yang sebenarnya bisa melakukan karya keselamatan bisa dilakukan sendiri, tetapi dia tidak mau melakukannya sendiri. Yesus melibatkan orang-orang lain. Dan disinilah keunggulannya. Yesus membentuk komunitas, dan komunitas inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya gereja itu. Para sahabat resi, bekerja sama dengan orang lain memang tidak selalu menjamin bahwa pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cepat atau lebih baik, tetapi kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan itu sendirian tanpa melibatkan orang lain. Kita mutlak membutuhkan orang lain, termasuk juga dalam menanggapi rahmat. Kita juga berkomunitas. Kalau kita sendirian, kita tidak bisa disebut sebagai gereja. Kita disebut gereja karena kita justru karena bersekutu, karena berkomunio, karena berkomunitas. Para sahabat resi, mari kita cintai komunitas gerejani kita ini. Lalu kita menghidupi komunitas ini
dengan rahmat Allah sendiri dan keterlibatan kita dalam mengembangkan gereja kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita menjadi semakin menjadi pembawa rahmat bagi banyak orang demi tumbuh dan berakarnya gereja kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.